Rafa, sini. Enggak ada sinyal kok. Pakai di sini. Pakai di sini. Biasanya coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah ingkang rawuh, mari kita bersama-sama buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para hadirin jamaah al-ihsan, kula saged silaturahim kali panjenengan alhamdulillah di Masjid Al-Ihsan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait ketika dakwah tidak lagi dibutuhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait ketika dakwah tidak lagi dibutuhkan, badal islamu ghariban wa sayauduhu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam bada'a dimulai dalam keadaan keterasingan, wa sayauduhu ghariban dan akan kembali dalam keadaan keterasingan, fatuba lil ghuraba beruntunglah bagi orang yang asing. Beruntunglah bagi orang yang asing. Maka panjenengan tentu bertanya-tanya, orang yang asing ini ku sakniki pengertiannya nopot. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa fi riwayatin ya Rasulullah manil ghuraba, ya Rasulullah siapakah orang yang asing? Maka Rasulullah menjawab, alladzi yasluhu idza fasadan nas. Orang yang asing itu adalah orang yang berusaha memperbaiki kualitas ibadahnya, kualitas agamanya di zaman kebanyakan para penduduknya berbuat maksiat. Humul ladzi yaslihuna ma afsadan nas min sunnati. Mereka adalah orang yang memperbaiki juga artinya berdakwah ketika manusia ini rusak dengan sunnahku. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini tidak akan baik, umat ini tidak akan jayat, lan yasluha hadhil ummah. Umat ini tidak akan baik, umat ini tidak akan kembali lagi jayat sebagaimana lan yasluh hadhil ummah illa alladhi salaha bihi awwaluha, kecuali jika kita ingin kembali berpegang teguh kepada Rasulullah. Illa bima salaha awwaluha artinya kecuali dengan kita kembali kepada generasi emas. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dakwah da'u dakwatan artinya kita mengajak. Saya mendapatkan materi dakwah karena memang di sekolah tablik selama 6 bulan 1 semester niku digembleng terkait tema dakwah, agar jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, agar orang-orang di akhir zaman ini semakin semangat berdakwah. Panjenengan hadir tan mriki memakmurkan masjid itu pula bagian dakwah, dan termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muallimul khair, mengajarkan kebaikan sehingga orang-orang yang ada di sekitar terinspirasi. Panjenengan kalih istrine panjenengan tindak ten masjid nggih, mencontoni tetangga panjenengan romantis, tanggane
awan mengi tukaran, itu bagian dakwah. Nanti mereka juga kayak kok romantis, kemudian kayak rumah tangga nih kok sakinah mawaddah warahmah, itu juga bagian dakwah. Sehingga dakwah itu harus kita upayakan dan harus kita betul-betul lestarikan, karena itu amal jariah kita. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, nek panjenengan salat, panjenengan puasa, kemudian panjenengan zakat, itu amalannya untuk panjenengan. Tapi nek panjenengan dakwah, berusaha dakwah dengan sesuatu yang memang Allah mudahkan, panjenengan saged ngajarini bismillah, ajarkanlah bismillah. Panjenengan bisa mengajarkan alhamdulillah, ajarkanlah alhamdulillah. Berdakwah niku simple, nggih. Panjenengan hanya selesai di jilid 5 atau 6 Iqra, panjenengan ngajarkan Al-Qur'an Iqra kepada seseorang yang mau, nggih. Apalagi di sini ada TPQ, panjenengan makmurkan tempat ini, itu pahalanya mengalir, pahalanya terus-menerus mengalir. Karena memang dakwah ini nggak mudah, jamaah. Hufatin nar bisyahwat wa hufatil jannatu bil makarih. Neraka niku diliputi dengan syahwat, dengan sesuatu yang jiwa ini senang darinya. Sedangkan surga diliputi dengan jiwa ini enggan, jiwa ini enggan taat. Surga diliputi perkara-perkara yang jiwa ini membenci. Panjenengan lenggahkan merikit, birengke khusuk, nggih. Mboten dongeng kanan kiri, dongeng mboten napa-napa, nggih. Asal bibirit aja buka, dongenge ning ati. Lah panjenengan mau dijamin masuk surga, duduk di majelis ilmu enggak khusuk, sambil dolanan HP, nggih. Lah niku berarti tidak menghormati malaikat sayar. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, coba kita lihat. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, dikeluarkan ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang bertujuan ta'muruna bil ma'ruf, bertujuan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ketika Allah menekankan umat yang baik dengan syarat panjenengan ingin menjadi umat yang terbaik, digolongkan umat terbaik, syaratnya nopo? Syaratnya panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditekankan lagi wa tu'minuna billah. Dados ayat surat An-Nisa 186. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi. Kenapa orang yang beriman kok disuruh beriman, memperbarui keimanannya? Karena jamaah, keimanan itu ketika tidak didakwahkan, keimanan itu akan pudar. Keimanan itu ketika tidak didakwahkan, keimanan itu akan usang. Sehingga perjalanan dakwah tiada penghujung. Kita bukan pemula, juga bukan penghujung, tetapi penyambung. Kula panjenengan niku penyambung. Maka jangan hentikan langkah perjalananmu berdakwah, teruslah berdakwah. Di Masjid Al-Ihsan ini tentu kan wonten tokoh-tokoh nggih. Alhamdulillah dari beberapa tokoh ini
yang tetap memegang teguh memakmurkan masjid. Nah dari situlah itu basis jamaah. Kemudian wonten dengan di sini diberdayakan, manfaatkan, itu sebagai dakwah juga, bagian dakwah, dan itu ajrun azim, pahalanya besar, mengalir jamaah. Kita orang soleh mengatakan, masa mudaku aku habiskan dengan penuh kemaksiatan, masa tuaku aku habiskan dengan ibadah, dengan kearifan. Kecuali orang yang dirahmati Allah, masa mudanya dijaga penuh dengan ketaatan. Berbeda lagi dengan masa muda kita, mungkin dipenuhi dengan bergelimang kubangan maksiat. Nah, kalau tidak sekarang kita serius, kalau tidak sekarang kita berdakwah, kapan lagi? Dan siapa orang yang ingin menyuruhkan dakwah kecuali kita umat Islam? Karena kita ini pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham wala dinaron, akan tetapi beliau mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia mengambil sesuatu yang berharga. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, dan ini pula bisa jadi asbabun min asbabil husnul khotimah. Ini juga bisa jadi sebab daripada kematian yang baik. Husnul khotimah, kematian yang baik niku kita tidak dapatkan instan jamaah. Kematian yang baik itu kita dapatkan dengan perjuangan ketakwaan seumur hidup, sepanjang hayat. Kemarin jamaah Ummu Balkis kula mboten ngertos kelewat kabare, gelo mboten layat jamaah Ummu Balkis sing biasa memakmurkan masjid subuh, kemudian Jumatnya subuhnya masih ikut pengajian, Jumat pagi ngaji, khutbah Jumat hadir, sorenya sudah tidak kelihatan, maghribnya mau ke masjid, dadanya sesak, meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Apa enggak nikmat jamaah? Kita belum tentu mungkin bisa seperti itu, meninggal dalam keadaan berwudu, dan itu masih hari Jumat. Man mata yaumal jum'ah, siapa orang yang meninggal di hari Jumat, inqidha'i umrihi, di penghujung umurnya, maka ada khalal jannah, dia akan masuk surga, dan dia dihitung dari syuhada, orang yang mati syahid. Nas'alullah lana wal kumul afiyah. Rasulullah pernah bersabda, la an yahdiya bika rajulun wahidin minkum khairun laka min humurin na'am. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada harta yang ada di dunia ini, harta termahal, unta emas. Humurin na'am ini artinya unta emas. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, ya Allah maafkan aku sedang sibuk. Terkadang ketika kita berdakwah, dakwah niku bukan pekerjaan. Ketika kita berdakwah sibuk nggih, terkadang ada menyampingkan kegiatan dakwah. Dan niku dikatakan ya setelah balik sampai usia 40-an, dari masa muda panjenengan dihabiskan untuk apa? Itu pengadilan Allah. Sehingga ketika kita hidup, persepsi tujuan hidup kita ini apa? Ketika kita hidup, sesungguhnya hayati kehidupan kita li hayatidin, untuk menegakkan agama, wa mamati lima matidin, matiku pula untuk menegakkan agama. Kehidupan kita insya Allah akan bahagia. Inna ta'lima al-ilma min ahamil umuriddin wa ala darajatiddin. Sesungguhnya mengajarkan ilmu agama itu diantara perkara yang sangat penting, dan derajatnya tinggi di jalan Allah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Dan berdakwah niku sebagai pewaris para nabi, dan hukumnya wajib bagi para pengikutnya.
dakwah merupakan profesi mulia. Nah, standar hidupku, standar hidup panjenengan saniki pripun? Ketika hati ini lekang dari motivasi, dari tujuan hidup, maka hati ini cenderung akan bermalas-malasan. Ketika panjenengan hidup, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, panjenengan berkeinginan bagaimana aku bisa berkumpul nanti di surga bersama keluarga besarku, bagaimana aku dapat berkumpul dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang aku kasihi. Ketika standar hidup kita ya ini ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana doa panjenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita lupa bahwasanya makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah intinya mali walad dunya. Apa keperluanku dengan dunia? Kata Nabi SAW, illa karojulun, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan tangannya ke dalam lautan, falyandur bima yarji, lihatlah apa yang netes daripada celupan di air, itulah dunia. Sehingga jamaah ingkang kula muliakan karallah, ketika kita hidup, maka hiduplah tujuannya ingin mencari ridha Allah, hiduplah tujuannya ingin mencari ridha Rasulullah SAW, hiduplah tujuannya untuk mencari ridha orang tua. Lowongan dakwah niku terbuka lebar bagi kula panjenengan. Tidak ada syarat orang berdakwah, tidak harus S1, tidak harus S2. Yang penting dicari orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur pripun Ustaz? Orang yang betul-betul dia ikhlas ingin menegakkan agama Allah. Agama niku kan bersumber dari langit, nggih. Ketika kita berdakwah di jalan Allah terkontaminasi dengan ambisi dunia, maka itu yang akan mengotori dakwah. Dakwah kontribusi, tidak sekedar prestasi. Banyak orang yang berprestasi, orang yang cerdas, dia akademisi, akan tapi dia tidak mau berkontribusi dalam dakwah. Berarti dakwah itu tujuannya action sama. Dakwah itu tujuannya kita gerakkan, kita amalkan penuh dengan perjuangan dan keikhlasan. Bisa dengan isyarat, panjenengan berkunjung kalih tonggo sing jarang ning masjid, salaman bali ning masjid, diajak ngobrol perkara dunia. Besok lagi seperti itu, diajak diskusi sebentar, kemudian diajak yuk kalau pisan-pisan kita jamaah ke masjid. Itu juga bagian dakwah. Berdakwah kepada agama Allah Jalla Jalaluhu termasuk min ajalil qurbat, termasuk ketaatan yang paling tinggi dan ibadahnya yang paling agung. Dan dakwah niku membutuhkan cara yang bermacam-macam. Kenapa dakwah dikatakan min ajalil qurbat, ketakwaan yang paling tinggi, ketaatan yang paling tinggi? Karena dakwah ini jamaah yang kami muliakan karena Allah, wa qad udhiya la yu'dhu ahadin min ba'di, sesungguhnya aku telah mendapatkan siksaan, kesusahan dalam berdakwah ini yang sebelumnya manusia tidak merasakan siksaanku ini. Itu kata Nabi SAW. Sehingga Allah berikan pahala kepada orang yang berdakwah, pahalanya besar sekali. Dan Allah katakan waman ahsanu, siapa perkataan yang paling baik, waman ahsanu qaulan, siapa perkataannya yang paling baik, miman, daripada orang yang berdakwah di jalanku, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Ketika Allah mengatakan siapa yang paling baik, tiada perkataan yang paling baik kecuali orang yang berdakwah. Sehingga orang yang berdakwah niku harus betul-betul ia menjaga lisannya.
Jangan sampai dakwahnya itu menjustifikasikan orang. Kue ahli neraka, kue ora bakal diampuni. Jangan sampai seperti itu. Dakwah itu mengajak, bukan menginjak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nggih. Tidak boleh, kecuali kita berbicara umum, jamaah. Kita mengatakan kamu ini ahli neraka, niku mboten pareng. Jaga omongan kita, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Di sini Allah mengatakan di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, qum, bangunlah, berilah peringatan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah hatimu. Ketika Allah perintahkan qum fa'anzir, berilah peringatan ya Rasulullah, bentuk pemuliaan Allah. Allah tidak memanggil nabinya ya Muhammad, tidak. Pasti ya Nabi Allah, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, bangunlah. Qum fa'anzir, berikanlah peringatan, agungkanlah Tuhanmu. Ingat, ketika engkau memberikan peringatan, yang engkau agungkan itu bukan dirimu, yang engkau ajak manusia itu ke jalan Tuhanmu. Wa rabbaka fakabbir. Sehingga ketika kita mengagungkan, membesarkan Allah, tidak ada yang lebih besar di dalam hati kita kecuali Allah. Sehingga potensi berhala-berhala duniawi itu harus kita singkirkan, jamaah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah hatimu. Sebelum engkau berdakwah, maka engkau sendirilah yang harus mendakwahi dirimu. Kebersihan hati itu sangat penting, jamaah. Lihatlah Rasulullah ketika diceritakan, diperdengarkan kepada beliau tentang beberapa aib-aib sahabatnya. Kata Rasulullah, jangan kau berbicara demikian. Aku ingin bertemu kepada sahabatku dengan hati yang selamat, bisadrin salim, dengan hati yang selamat. Sehingga Rasulullah merefleksikan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ghillan, kedengkian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Innaka raufur rahim. Jadikanlah dakwahmu ini sebagai konten kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Janganlah kita saling padu, jamaah, karena kita ini kaum muslimin, saling menguatkan. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, kebersihan hati di antara sahabat, kalau nggak salah sahabat Anas atau sahabat Mu'adz, itu mengatakan itu yang susah ketika melihat seorang laki-laki yang ia termasuk penduduk surga. Itulah yang susah. Artinya dia tidak ada amalan khusus. Ketika nginep di rumahnya, di tengah malam dia bangun hanya berzikir, tidak bangun menegakkan sholat malam. Sudah 3 hari amalnya biasa-biasa saja. Nah, ketika ditanyakan apa yang membuatmu, sehingga Nabi mengatakan engkau dijamin menjadi penduduk surga, maka tidak ada amalan yang istimewa. Akhirnya sahabat ini pergi, kemudian dipanggil, wahai sahabatku, aku tidak memiliki amalan kecuali setiap malam aku maafkan semua kesalahan saudara-saudaraku, dan aku tidak ada hasad kepada saudara muslim. Dan inilah sifat ahli surga, jamaah. Panjenengan pernah mendengar hadis, ala ukhbirukum, aku akan beritahukan kepada kalian, bi ahlil jannah, amalan penduduk surga atau sifat penduduk surga. Mereka ini hatinya lembut, jamaah. Hatinya lembut, kemudian hatinya selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada saudara seiman. Dan sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahlin nar, aku akan kabarkan kepada kalian
sifat penduduk surga. Kullu utulin jawadin mustakbir. Sifat penduduk surga adalah satu, utulin. Mereka ini keras kepala, keras hati. Utulin itu artinya al-ghalid syadidu khusumah, keras dan itu sifatnya penuh dengan permusuhan. Jawadin, jawad niku sifatnya dia orangnya nggak sumeh, tidak dermawan. Mustakbir, lagi sombong. Itu sifat penduduk neraka. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, bukan Allah niku kejam, nggih, ingin memasukkan seseorang ke dalam neraka. Justru lantaran dia nggak mau minta ampun. Itulah bentuk keadilan Allah. Allah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sudah Allah tawarkan pengampunannya, kasih sayangnya kepada manusia. Tapi yo namanya menungso, ono isih ngeyel, nggak mau minta ampun, masih saja keras kepala lah. Disitulah letak Allah ini syadidul iqab, zat yang maha keras siksaannya. Seperti kita ambil contoh, panjenengan mancing entuk iwak ini ku ketika tidak digoreng, udah mancing dibiarkan saja, tentu kan akan bau busuk, baunya tidak sedap. Lah agar ikan ini baunya hilang, tentu kita goreng. Lah manusia pun demikian, ketika manusia banyak dosanya, banyak perbuatan nistanya dalam dirinya, makanya perlu dimasukkan ke neraka sehingga dosa-dosanya terkikiskan, sehingga dia pantas masuk ke dalam surga. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, kita lanjutkan. Masih banyak di antara umat ini yang kurang kemauannya untuk berdakwah. Maka kita ini butuh motivasi. Ingatlah Allah telah memotivasi hamba-hambanya, termasuk kita, agar kita siap terjun ke dalam dakwah. Tegar menghadapi ujian dakwah. Dakwah niku ujiannya banyak, jamaah, rintangannya banyak. Ada, saya ketikkan, ada anak yang sukses tapi orang tuanya telah tiada. Dia ingin membahagiakan orang tuanya sudah meninggal. Ada orang tuanya yang anaknya berbakti tapi kondisinya miskin. Ada suaminya soleh tapi istrinya jauh dari agama. Ada istrinya sabar, taat, solehah, tapi suaminya gemar maksiat. Ada orang tuanya yang ekonominya melejit, kaya raya, tapi belum diberikan karunia keturunan. Ada yang nampaknya kaya raya namun terlilit hutang. Lihat jamaah, dari yang dipaparkan, dari musibah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dunia, semua itu sedang diuji. Kita di dunia ini tidak baik-baik saja. Semua sedang diuji, tinggal bagaimana panjenengan menyikapi ujian tersebut. Tinggal bagaimana panjenengan nek diuji pedhe karo sing gawe urip napa mboten. Panjenengan malah mengadunya kepada makhluk atau kepada Sang Khalik, menjadikan Allah standar ketakwaannya dan terus menerus untuk meningkatkan kesyukurannya. Itu titik permasalahan kita. Jangan ketika panjenengan diuji, diberikan musibah, panjenengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ketika diuji mengatakan itu bencana. Apakah manusia yang hidup tidak boleh sakit? Apakah manusia yang hidup tidak boleh meninggal? Apakah manusia ketika memiliki harta, hartanya tidak boleh hilang, kemudian tercuri, tertipu? Apakah manusia ketika memiliki mobil, mobilnya nggak boleh tergores, nggak boleh kecelakaan? Apakah manusia ketika dia memiliki kapal, kapalnya tidak boleh tenggelam? Apakah manusia ketika ia memiliki pesawat, pesawatnya tidak boleh jatuh? Semua itu di luar kehendak kita, jamaah. Ketika kita meyakini innalillahi, semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita memikirkan bahwasanya kita ini hanya dititipi, ketika titipan itu akan diminta, ya sudah, diikhlaskan saja. Ada hikmah di balik itu. Mungkin bisa jadi kita kurang
dekat kepada Allah, kurang bersedekah sehingga kita diuji. Ambillah hikmah yang ada dari musibah yang kita alami. Dan ingat sekali lagi, tegar menghadapi ujian di dalam dakwah itu penting. Dakwah menjadikan kita dekat kepada pertolongan Allah. Sesulit apapun permasalahan kita, jangan menyerah. Karena Allah selalu ada bagi orang yang memiliki keyakinan. Wonten maqalah dari ulama, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah ini memiliki hamba, idza aradu, ketika hambanya ini berkeinginan, arada, Allah juga akan menghendakinya. Maka bagi kita yang berdakwah janganlah ragu-ragu. Salah satu, ada 3 orang yang kulluhum ahaqqu anallahi aunuhum, 3 orang yang mereka ini pasti ditolong Allah. Di antaranya adalah yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang betul-betul ingin menegakkan agama Allah, berjuang mati-matian dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan jiwanya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, menikmati jalan hidayah dakwah. Ingatlah, agama ini hanya mampu dipikul oleh orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang betul-betul dia ini istiqomah. Ketika orang berdakwah, dia betul-betul tidak mau istiqomah dalam dakwanya, itu akan terseleksikan dan Allah yang akan menilai. Jangan khawatir kelaparan. Orang yang menegakkan agama Allah ini insya Allah tidak akan kelaparan, hidupnya pasti Allah akan cukupi. Dakwah mengupayakan faktor kemenangan umat. Jumlah umat banyak, kerja sedikit. Umat Islam ini saat ini kata, ketika mereka betul-betul memproduktifkan usia mereka, usia panjenengan itu kan nek usiane 60 tahun, paling sing usianya bisa dimanfaatkan 100% itu hanya 20 tahun. Sisanya ya sekarang ketika panjenengan reng-reng habis masa balik 15 tahun, tidur selama sehari 8 jam, kalkulasi 20 tahun untuk nonton bal nih sama saat ini kan, untuk healing sudah 10 tahun, makannya sekali makan 15 menit dikali selama 60 tahun, dia total 3 tahun, belum pergi ke kamar mandinya, wis entek waktu. Nah, waktu yang singkat ini, umur umatku antara 60-70 tahun, itu manfaatnya dengan baik jamaah. Dr. Rainul Bahrain mengatakan jarang dan tidak ada manusia yang sekarang ini usianya sampai 100 tahun, jarang jamaah. Maka di usia yang pendek ini harus kita betul-betul manfaatkan dengan sesuatu yang terbaik, yang sekiranya ketika kita meninggal dunia kita mendapatkan manfaat tersebut. Jumlah dai yang menyuruh kepada tauhid banyak. Ketika dai yang menyuruh kepada tauhid banyak, maka umat akan jaya. Di akhirat akan masuk surga, dan kunci surga niku adalah kalimat la ilaha illallah. Kita berdakwah salat, berdakwah kepada menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi melalaikan tauhid, maka tidak ada jaminan masuk surga. Wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, ketika engkau menolong Allah, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, Allah pasti akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Dakwah harapan bagi solehnya keturunan. Dengan kita berdakwah, insya Allah keturunan kita akan diperbaiki. Lihatlah surat Al-Kahfi, panjenengan ningali di surat Al-Kahfi niku, ketika Allah berfirman, sesungguhnya di Madinah, wa kana abuhuma sholihan, aku tegakkan tembok yang mau roboh ini. Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma sholihan, lantaran kedua orang tuanya ini orang yang soleh. Nah, dengan kita berdakwah harapan keluarga kita diperbaiki.
Dan itu yang berjanji Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan kita. Dakwah meringankan hisab kita di akhirat. Bagi orang yang pernah menyuruh kepada kesesatan, bagi orang yang pernah mengajak manusia kepada jalan kemaksiatan, ketika kita berdakwah akan meringankan hisab kita di akhirat nanti. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penduduk surga, ashabal jannati fi yaumin syughulin fakihun, penduduk surga pada waktu mereka masuk surga mereka sudah bergembira jamaah, penuh dengan kesenangan bersama bidadari surga, penuhi dengan kenikmatan. Antasihun falatamrodu abadan, sehat terus penduduk surga niku karena mereka di dunianya berdakwah jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan dulu udah selesai Pak Jamal. Langsung tutup. Nggih. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, ada sedikit tambahan, cuman tidak apa-apa karena waktunya sudah habis. Kita tutup, kita berikan kesimpulan. Tadi kita menyampaikan bahwasanya penduduk surga mereka berada pada kesenangan di surga. Dan apakah panjenengan tidak khawatir jamaah? Kita tutup, berikan kesimpulan, apakah kita tidak khawatir nanti ketika kita di akhirat, di surga, kita tidak bisa melihat wajah Allah, dan melihat wajah Allah itu kenikmatan terbesar. Kita khawatir akan dosa-dosa kita yang mungkin belum terampuni atau belum kita tobati. Maka berusahalah tetap istiqomah dalam dakwah ini. Mudah-mudahan kita nanti di surga Allah pertemukan dan kita melihat kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerawan panjenengan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.